Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama pakar mesin dari Saam, Bapak Robi Hidayatullah. Kita akan membahas mengenai mesin baru kita, yaitu mesin pemangkas rumput seri PS 40. Silakan Pak Robi, kenalkan diri. Ya, selamat siang. Saya Robi Hidayatullah. Di sini akan membahas mesin pemangkas semak tipe SAM PS 40. Boleh kita lanjutkan, Pak? Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih detail ya mengenai mesin ini ya Pak Robi ya. Ya. Bisa dikasih tunjuk kepada pemirsa di rumah mengenai cara kerja dari mesin ini agar mendapatkan pemahaman singkat? Ya. Oke, bisa. Jadi mesin pemangkas semak ini yaitu berfungsi untuk memangkas semak atau rumput dengan jangkauan lebar kerja itu 40 cm sesuai dengan tipe dari SAM PS 40. Di 40 itu merupakan jarak kerja 40 cm. Oke, baik, nanti kita akan tunjukkan demonstrasi daripada alat ini ya Pak Robi ya. Siap. Oke, nah Pak Robi, kita lanjutkan ya Pak Robi. Di pasaran kan banyak nih mesin potong rumput tipe gendong ya Pak Robi ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak sekali tipe gendong itu dipakai oleh pengguna ya. Nah, kelebihan daripada mesin ini dibandingkan mesin tipe gendong itu seperti apa Pak Robi? Bisa dijelaskan Pak Robi? Siap, saya jelaskan. Jadi pertama-tama kita sesuaikan dengan kebutuhan lahan yang akan digunakan. Kalau tipe gendong itu untuk lahan yang tidak terlalu luas. Jadi gitu ya Pak Robi ya, jadi kinerjanya itu untuk lahan yang tidak terlalu luas, terus untuk sudut-sudut yang sulit dijangkau. Oke, baik Pak Robi. Nah, Pak Robi, kalau begitu mesin ini cocoknya itu atau gini, kira-kira siapa saja Pak Robi di sana itu yang kira-kira bisa memanfaatkan mesin ini Pak Robi? Jadi mesin ini bisa dimanfaatkan untuk lahan yang luas. Contoh-contoh untuk perawatan lapangan. Jadi penggunanya itu kira-kira kontraktor yang bergerak di perawatan lapangan. Ya. Iya kan? Oke. Lanjutkan Pak Robi. Terus pertamanan, gitu. Terus misal areal halaman perkantoran atau kampus-kampus seperti itu kan masih banyak taman-taman seperti itu. Kalau di perkebunan Pak Robi, misalkan di perkebunan buah-buahan hortikultura. Ya, kalau untuk di perkebunan ini cocoknya itu di perkebunan untuk tanaman tahunan. Waktu contoh misal kayak tanaman kopi, coklat, seperti itu. Oke Pak Robi, jadi mungkin pemirsa sekarang ini sudah lebih paham ya dari sebelumnya ya Pak Robi ya. Ya. Mesin ini mudah nggak dioperasikan? Apakah misalkan orang yang nggak terlalu besar seperti saya itu bisa mengoperasikan ini, atau mungkin ibu-ibu katakanlah bisa nggak mengoperasikan mesin ini? Tapi untuk pengoperasian mesin ini itu cukup mudah sebenarnya. Wanita pun bisa mengoperasikan. Gitu ya Pak Robi Ya. Karena ini mesin kita tidak perlu dorong, tidak perlu menggendong. Gitu ya Pak Robi. Jadi ini mesin bisa jalan sendiri, kita hanya mengarahkan aja. Oke, baik Pak Robi. Nah Pak Robi, sekarang kita masuk ke sisi detail ya Pak Robi ya. Spek teknis detail daripada mesin ini. Oke, kita mulai membahas satu persatu ini Pak Robi. Ini lebar kerjanya berapa senti Pak Robi? Jadi untuk lebar kerja pemangkasan itu dari sini ke sini itu 40 cm. 40 cm. Jadi jarak kerjanya. Jarak 40. dari sini ke sini Pak Robi ya. Ini 40 cm ya Pak Robi ya. Terus kemudian Pak Robi, apakah kadang-kadang kan kita waktu motong itu kan kita pingin hasil potongannya tinggi, ada yang pingin hasil potongannya pendek. Apakah ketinggian daripada pemotongan itu bisa diatur? Dan mekanismenya yang sebelah mana Pak Robi? Untuk mengatur ketinggian pangkasan
dari semak atau rumput itu terdapat pada bagian ini, roda kecil ini. Ya, roda kecil ini, dan sini ini ada penyangganya, ini terdiri dari beberapa lubang. Ini untuk menyetel ketinggian dari pangkasan mesin ini, seperti itu. Kalau mau tinggi kita tinggal merubah telannya sini, seperti itu. Oh gitu ya Pak Ruby ya. Jadi intinya bahwa mesin ini bisa disetel ketinggiannya. Jadi kalau seandainya misalkan semak atau rumput pingin lebih panjang, ya intinya bisa diatur ya, Bisa. dengan mengatur ketinggian ini ya. Ya. Nah, di bagian sini kita melihat ada benda ini seperti senter nih. Iya. Iya kan? Ini kayaknya seperti memang senter ini. Iya, lampu. Kegunaannya apa? Bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Jadi yang jelas ini sebagai fungsi utama untuk penerangan. Suatu misal kita kerja pada malam hari, itu sangat membantu untuk penerangan di sini. Jadi tinggal kita tekan saklarnya dan nyalakan seperti ini. Nah, di baliknya ini terdapat bagasi Oh. untuk menyimpan alat-alat. Oh, Di sini ini terdapat Oke. bagasi kecil Oke. untuk menyimpan alat-alat. Oke. Bagus juga ya. Bisa taruh obeng, bisa taruh tang, bisa taruh gigi apa namanya? Bukan gigi ya, istilahnya kunci pas gitu ya Pak Ruby ya. Oke Pak Ruby. Bagus sekali nih Pak Ruby. Nah, Pak Ruby, mungkin pemirsa yang di sana itu ingin tahu mekanisme istilahnya pencacah atau pemotong di dalam bagian ini seperti apa? Mungkin Pak Ruby bisa tunjukkan Pak Ruby. Bisa ditunjukkan, ini mungkin bisa diangkat kali ya. Supaya mungkin Pak Ruby bisa ditunjukkan Pak Ruby. Oke, saya akan menjelaskan fitur-fitur dari Bisa ditunjukkan Pak Ruby mesin mungkin. pemangkas ini. Mungkin bisa ditunjukkan ininya Pak Ruby bagian ininya dulu Pak Ruby. Jadi di bagian bawah sini, nah, Oh. ini terdapat pisau. Satu titik ini terdapat 3 buah mata bilah pisaunya ini. Jadi ini yang untuk memotong atau memangkas semak maupun rumput-rumput. Jadi seperti itu. Seperti ini contohnya pisau-pisaunya. Jadi ini nanti mesinnya ini mata pisaunya ini berputar ya Pak Ruby ya. Ya. Oke, Benar. dan kemudian memberikan efek pemangkasan ya Pak Ruby ya. Oke Gitu. Pak Ruby, mungkin cukup ya mengenai bagian itu. Pak Ruby, kita bicara soal tenaga penggerak ini Pak Ruby ya. Mesin yang dipakai ini mesin apa ini? Ini mesin ukuran PK berapa? Ini mesin yang digunakan pada pemangkas semak ini mesin tipe bensin atau gasolin dengan kapasitas 5,5 HP. 5,5 PK ya. Ya. Gitu ya Pak Ruby ya. Dan apakah spare part dari mesin ini banyak tersedia di pasar? Untuk spare part mesin tipe seperti ini itu umum di sini. Jadi hampir semua toko-toko mesin-mesin itu menjual di situ. Oke. Nah, soal perawatannya nih, kadang-kadang para pemirsa di rumah itu bertanya ini mesin ini perawatannya gimana? Perawatannya apa yang harus diperhatikan agar mesin ini awet? Jadi untuk perawatan mesin itu sebenarnya sederhana. Sebelum kita gunakan, terutama kita kontrol oli atau pelumasnya, baik di mesin maupun di gearboxnya. Kita kontrol oli dulu, pastikan oli itu cukup, seperti itu. Nah, di bagian mana olinya itu yang harus dipastikan bahwa harus terisi? Untuk oli mesin penggeraknya itu ada di sini. Jadi ini tutup ini, nah yang hitam ini tempat memasukkan oli serta mengontrol ukuran pelumas. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian selain mesin ya Pak Ruby, ini kan ada bagian gearbox nih, transmisi nih, yang mungkin mesin sebagai sumber penggerak, terus kemudian istilahnya ditransfer tenaganya ke ke gearbox. Nah, jelaskan mengenai gearboxnya ini, bagaimana perawatan daripada gearbox ini harus harus dipastikan bahwa merawat gearbox itu harus benar. Ya. Saya lihat ini di sini ini ada bagian olinya ini yang harus nggak boleh kosong. Ada tutup hitam ini tempat memasukkan olinya. Jadi oli atau pelumas dari gearbox ini tempat memasukkan pelumasnya. Untuk mengecek
untuk mengecek pelumas itu ada di sini. Di sini ada kaca untuk mengontrol pelumasnya. Jadi apakah pelumas ini habis atau tidak, jadi bisa dilihat dari sini. Seperti itu. Oke, Pak Robi. Kira-kira soal mesin dan soal gearbox kita sudah bahas ya Pak Robi ya. Nah, kalau seandainya katakanlah penggunanya itu ketinggiannya kan macam-macam nih. Setirnya bisa disetel enggak? Bisa. Disesuaikan dengan ketinggian daripada si operatornya. Jadi untuk menyetel atau mengkondisikan ukuran dari kemudi ini itu ada di sini. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan. Di sini ini ada tuas warna hitam ini yang bentuknya bulat ini. Nah, jadi ini kita tinggal tarik. Nah, tarik seperti ini. Nah, tinggal kita naikkan seperti ini bisa. Atau turunkan. Oke. Jadi baik Pak Rudi, sepertinya posisi kemudi ini bisa secara mudah kita atur ya ketinggiannya ya Pak Robi ya. Dan operator di lapangan mestinya tidak kesulitan untuk menyesuaikan ketinggian daripada apa namanya istilahnya stang kemudi nih ya, dengan ketinggian operator. Nah Pak Robi, hal yang penting sekali lagi ini mengenai roda nih Pak Robi. Ya. Kita lihat kebanyakan daripada mesin itu rodanya kan roda yang kita harus isi dengan angin ya Pak Robi ya. Nah kalau roda dari mesin ini apa? Apakah perlu diisi angin atau bagaimana? Bisa dijelasin? Jadi untuk rodanya ini, roda ini roda karet ini menggunakan karet mati. Jadi tanpa perlu kita isi angin atau kita pompa. Oh, jadi dengan demikian bahwa umur daripada roda ini bisa panjang ya Pak Rudi ya. Oke, jadi bisa dikatakan maintenance free ya, kecuali kena sesuatu yang sifatnya tajam ya, baru itu bisa rusak rodanya. Oke. Baik Pak Robi. Pak Robi, untuk operasionalnya ini Pak Robi ya, kita kan harus mempertimbangkan sisi keselamatan ya daripada pengguna. Pak Robi bisa tunjukkan langkah-langkah mengoperasikan ini dari tahapan awal, kemudian yang intinya bahwa mengoperasikan mesin ini harus hati-hati. Bisa ditunjukkan ke pemirsa Pak Robi. Oke, kita kembalikan dulu posisinya. Oke, jadi untuk awal pengoperasian mesin ini, pertama-tama yang perlu kita perhatikan yaitu kondisi persneling gigi, kondisikan ke posisi netral. Oh, ini speednya ada dua ya Pak Robi ya? Jadi netral, gigi maju 1, gigi maju 2 ya Pak Robi ya? Nah, ini posisikan di 0 atau netral, posisi netral. Oke, jadi harus dipastikan bahwa posisi gigi ke 0, posisinya seperti ini ya Pak ya? Seperti ini ada di tengah-tengah. Jadi kalau masuk ya seperti ini posisi gigi 1. Terus yang kedua Pak? Kedua, kita tinggal dorong ke sebelah kiri. Baik Pak Robi. Nah, pastikan di tengah, kondisi netral. Oke, sebelum mesin dihidupkan, posisi tuas persneleng harus pada posisi 0. Ya. Posisi seperti ini ya Pak Robi ya. Oke. Untuk mengetesnya, mengetahui posisi netral, tinggal dorong aja seperti ini. Ini posisi netral. Kalau posisi gigi masuk, ini tidak bisa didorong. Seperti ini. Setelah itu, tuas ini kopling penghubungnya ini posisikan ke atas semua. Karena kalau untuk posisi bawah dia ini terhubung. Pastikan posisinya tuas ini ke atas semua. Untuk yang sebelah kiri ini kopling untuk menggerakkan roda. Untuk yang sebelah kanan ini tuas kopling untuk menggerakkan pemangkas pisaunya. Seperti itu. Lalu ini fungsi depan ini sebagai pelindung kaki juga, sebagai pengaman agar tidak terkena pisaunya. Seperti itu.
Setelah kondisi semuanya sudah diperiksa, kondisi persneling di netral, kopling naik semua, baru kita siap dinyalakan. Oke, kita nyalakan, saklar posisi on. Setelah itu pastikan keran bensin terbuka. Keran terbuka seperti ini. Cuk, itu. Jangan lupa pelumas selalu dijaga, dicek sebelum pemakaian. Ini untuk pengukur ukuran pelumas dari gearbox. Ini Tipe pelumasnya apa Pak Robi? ini pakai pelumas SAE 90. SAE 90. Jadi khusus transmisi ya Pak? Ya, Pak Robi ya. Oli transmisi. Nah, kalau oli untuk mesin Pak Robi? Kalau untuk oli mesin, ini tipe bensin, kita pakai SAE 40. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa waktu Ya. itu. Bensinnya perlu bensin campur atau bensin murni? Oh, ini tipenya mesinnya 4 tak. Jadi tanpa bensin campur, cukup bensin, cukup oli mesin aja. Baik, baik. Jadi mesinnya ini mesin murni ya? Ya, Mesin apa? bensin Bensin murni murni. ya? Bensin murni ya? Oke, murni. tanpa dicampur ya? Ya. Tanpa dicampur. Setelah kondisi semua dicek, baru kita bisa nyalakan. Cuk. Lalu kita ini kondisi pisaunya diam, tidak berputar. Kondisi ini tidak bergerak. Mungkin pemirsa belum tahu ini kan ada dua kecepatan. Bisa dipraktekkan kecepatan yang pertama seperti apa, terus kemudian kecepatan yang kedua seperti apa. Yang pertama, cara untuk menjalankannya, ini kopling tangan, kita tekan seperti ini, lalu posisikan pakai gigi 1. Jadi kita dorong ini, lalu setelah sini kita tekan ke bawah. Ini kecepatan pakai gigi 1. Ini tanpa memotong berfungsi ya Pak ya? Belum difungsikan. Untuk memfungsikan ini, memotongnya ruas yang sebelah kanan kita potongkan.
Oke Pak Ruby, kita lanjutkan ya dengan diskusi soal ini ya, soal posisi gearbox ya. Mengenai ground clearance Pak Ruby. Ground clearance ini kan istilahnya penting ya pada saat seberapa kita ingin tahu seberapa jauh istilahnya tanah itu dengan bagian yang terendah dari mesin ini. Ini berapa senti ground clearance? Jadi jarak paling rendah ini gearbox ini sampai permukaan tanah itu 3 cm. Nah, kalau seandainya misalkan ada objek iya lebih tinggi dari 3 cm yang harus dilakukan oleh pengguna apa Pak Ruby? Jadi seperti ini. Kalau semisal mesin ini nyangkut, entah itu ada gundukan atau batu, menyangkut di bagian belakang, kita tinggal angkat aja bagian belakang, kita dorong dikit ke depan. Jadi seperti ini. Sampai halangannya terhindar ya Pak Ruby ya? Kalau semisal bagian depan yang nyangkut, tinggal gini aja dulu. Jadi diangkat gini sama jalan. Oke Pak Ruby, saya pikir pemirsa juga sudah paham mengenai hal ini Pak Ruby ya. Oke Pak Ruby, terima kasih ya. Seperti kita ketahui Pak Ruby, para pemirsa di luar sana kan perlu ya, katakanlah mengetahui apakah mesin ini mudah untuk dibawa ya dari lokasi penyimpanan ke tempat pelaksanaan pembabatan semak, misalkan di kebun sawit. Apakah mudah alat ini dibawa dengan menggunakan minibus atau sejenisnya Pak Ruby? Bisa diceritakan bagaimana kita bisa membuat alat ini layak untuk bisa dimiliki oleh para pemirsa. Jadi terlebih dahulu saya menjelaskan dimensi ukuran dari alat ini. Jadi dimensi mesin ES40 ini pembabat semak, yaitu panjangnya sekitaran 1,30 meter untuk panjangnya. Jadi dari ujung sini sampai setir sini. Sampai sini ya Pak Ruby ya? Oke. Itu 1,30 meter. Sebelum dilipat ya Pak Ruby ya? Oke. Kondisi standar pemakaian. Untuk lebarnya, lebar ini dari luar roda sampai luar roda sini itu 55 cm. Oke, 55 cm. Ya. Terus untuk tinggi kondisi normal ini dari atas kemudi sampai ke tanah ini itu 97 cm tingginya. Ini masih bisa diperkecil lagi ukurannya untuk dibawa agar lebih mudah. Jadi pertama-tama kita ini kemudi bisa ditekuk. Jadi seperti ini. Ini ada tuas ini bulat untuk memperkecil dimensinya. Jadi ini tarik seperti ini. Lalu setirnya kita putar seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini berapa panjangnya Pak Ruby jadinya? Untuk kondisi seperti ini panjang dari ujung sampai ke ujung gearbox ini 90 cm. Oke. Jadi kurang lebih sekitar hampir 40 cm-an. Nah, dengan tuas ini Pak Ruby, ini tuasnya ini kalau seandainya diperlukan tempat yang lebih kecil apakah bisa dilepas? Bisa, ini nanti mudah untuk melepas atau memasangnya. Ini kita tinggal copot pennya aja seperti ini. Pennya ada 2. Ya, tinggal nyopot seperti ini aja. Masangnya pun juga mudah. Tinggal pasang lagi pennya seperti ini. Jadi panjang 90 cm ini dengan pertimbangan bahwa tuas ini dilepas ya Pak Ruby? Ya, seperti itu. Terus kemudian ketinggiannya Pak Ruby dengan posisi setir seperti ini? Kalau untuk kondisi seperti ini yang jelas alat ini lebih menjadi tinggi sekitaran 1,10 meter 10 ya? 10 cm ya, 1,10. Mungkin nggak seandainya misalkan diperlukan space yang lebih pendek, kemudian stang kemudinya ini dilepas? Oh, bisa untuk diperpendek lagi, bisa menjadi 60 cm. Mungkin bisa ke sini? Bisa tunjukkan ke sini? Jadi kita tinggal ini melepas baut ini, klemnya kemudi ini yang 4 ini dicopot. Nanti jadinya
tingginya seukuran tangki ini, tangki bahan bakar dari mesin itu menjadi 60 cm tingginya. Baik Pak Robi. Nah, kalau untuk mengangkat mesin ini dari tanah menuju ke istilahnya bagasi mobil ya, ini kan cukup, saya nggak tahu ini mungkin bisa dibilang ringan, bisa dibilang lumayan berat juga. Oke, kira-kira beratnya berapa ya? Untuk berat mesin ini sendiri bobotnya 65 kilo, jadi tidak terlalu berat. Orang dua pun masih bisa kita untuk memindahkannya gitu. Gitu. Kira-kira bisa dipraktekkan mungkin di belakang sana, Bapak pegang bagian situ. Saya jadi seperti ini. Oke. Oh, oke. Oke, jadi orang dua bisa ya Pak Robi ya. Orang dua dewasa cukup mudah ya mengangkat ini ya. Oke Pak Robi. Jadi ini sepertinya kita sudah memasuki fase akhir daripada diskusi kita. Baik Pak Robi, sepertinya para pemirsa di rumah ya sudah sedikit banyak mengetahui dari mesin pembabat semak ya yang Saam introdusir atau Saam miliki. Ya mestinya dari kegunaan, siapa yang bisa memanfaatkan mesin sejenis ini, kemudian technical spesifikasinya, terus fitur-fitur yang mungkin perlu diperjelas sudah kita bahas semuanya. Jadi bagi pemirsa yang di sana yang ingin memiliki mesin pembabat semak sebagai pengganti atau sebagai komplement dari mesin potong rumput gendong, bisa menghubungi Saam ya pada nomor di bawah ini. Oke, kalau begitu.